Omong Kobet selalu update ya, hasil pertandingan, jadwal pertandingan, gosip-gosip, rumor-rumor, transfer, prediksi, segala macam, semua ada di Omong Kobet. Update selalu setiap hari. Oke, kita mulai dari hasil pertandingan dan jadwal pertandingan. Kita mulai dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Sampai tanggal 14 Oktober siang ini setidaknya ada 8 hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Nih, silakan disimak. Kalau kejauhan saya bacakan aja. Islandia Prancis 2-2, Irlandia Utara Jerman 0-1, Wales Belgia 2-4, Makedonia Kazakhstan 1-1, Ukraina Azerbaijan 2-1, Slovakia Swiss 0-0, Swedia Kosovo 0-1, Slovakia Luxembourg 2-0. Sementara ini adalah jadwal pertandingan di tanggal 15 Oktober untuk kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dan ditambah lagi satu tersisa di tanggal 14 ini jam 23 nanti malam. Estonia Moldova di jam 23.00 tanggal 14 Oktober ini. Di tanggal 15 ini ada 7 jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dan semua kick off-nya di jam yang sama, 01.45 dini hari. Oke, kita beralih ke hasil pertandingan yang lain. Hasil pertandingan persahabatan antar negara. Cuma ada satu hasil pertandingan persahabatan antar negara ini. Aljazair melawan Palestina. Skornya 0-1 untuk kemenangan Palestina. Ini negara edan ini, keren. Nah, sementara ini adalah jadwal pertandingan laga persahabatan antar negara di seluruh dunia. Ada banyak sekali jadwal pertandingan di tanggal 14 ini saja. Itu sebenarnya ada 24 jadwal pertandingan. Yang sudah ada hasilnya tadi, Aljazair bertemu dengan Palestina, sementara Moldova dan Bulgaria masih berlangsung. Dan yang lain dimulai dari jam 3 sore sampai malam sekali nanti. Semuanya ada 24 jadwal pertandingan untuk di tanggal 14 saja. Sementara di tanggal 15-nya ada 6 jadwal pertandingan laga persahabatan antar negara di seluruh dunia. Ini gila, hiburan tok wes. Oke, saya mau beralih ke berita-berita terhangat, berita-berita terbaru saja. Saya tidak mau terlalu jauh di liga-liga top dunia karena dimulainya masih tanggal 18 nanti. Kita mulai dari rumor-rumor saja dulu. Oke, yang pertama dari dua pelatih yang wah top-top banget ini dua pelatih. Yang pertama ada Zinedine Zidane. Zidane tinggal sedikit lagi sudah deal jadi pelatih timnas Prancis. Tinggal sedikit lagi udah. Dan ini bukan rahasia lagi, berita itu sudah benar-benar menyebar. Nah, yang kedua, Carlo Ancelotti. Sesumber nih Carlo Ancelotti ini. Targetnya tidak main-main. Juara Piala Dunia. Dan kalau memang benar Carlo Ancelotti bisa membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia 2026, maka Carlo Ancelotti adalah orang yang pertama sebagai pelatih asing yang membawa Piala Dunia. Bahkan statement Carlo Ancelotti, memang belum pernah ada pelatih yang seperti itu, tapi selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu, kata Carlo Ancelotti. Dan itu dinilai sesumbar lah ya. Oke, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang benar Don Carlo ini bisa membawa Brazil juara Piala Dunia, Coach Justin, mati kutu. Karena Coach Justin itu haternya Carlo Ancelotti. Dia selalu bilang Carlo Ancelotti itu miskin taktik. Tapi menurut saya ini penggemar Brazil. Dari kecil saya penggemar Brazil. Untuk tahun 2026 ini, Brazil juara Piala Dunia, saya kira masih belum lah. Terlepas dari sepakat atau tidak, ya itu persoalan lain. Oke, kita update ke berita-berita selanjutnya. Yang pertama dari Barcelona. Rafinha dalam bidikan Manchester United. Belum ada kabar yang pasti terkait berita itu, tapi rumor itu menjamur. Meskipun tidak sekencang Robert Lewandowski. Dan mari kita bahas Robert Lewandowski. Robert Lewandowski untuk musim ini kira-kira memang tidak diperpanjang oleh Barcelona. Karena itulah rumornya kencang sekali. AC Milan lebih realistis, Juventus masih masuk akal, atau kembali ke Borussia Dortmund itu juga bukan hal yang mustahil. Ke Liga Arab sangat mungkin, atau ke Inter Miami. Kenapa tidak? Atau jangan-jangan memilih untuk pensiun. Nah, itu yang sangat disayangkan menurut saya. Karena menurut saya Robert Lewandowski meskipun tua tapi masih sangat tajam. Di Inter Miami saya kira masih bisa berkembang. Atau di klub-klub yang saya sebutkan tadi ya, masih bisa berkontribusi menurut saya. Masih bagus ini orang. Di Barcelona jelas kalah saing lah. Tapi kalau di klub yang saya sebutkan tadi, wah masih kenceng. Dan memang rumornya ke sana semua. Belum ada kepastian memang, tapi itu semua rumor. Artinya apa? Robert Lewandowski masih laku kenceng. Sayang kalau pensiun. Masih kenceng. Sayang kalau pensiun. Masih terkait Barcelona. Lamine Yamal.
Apa yang akan terjadi kalau benar-benar Yamal meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan PSG? Dan kira-kira berapa harganya? Nah, ini adalah kata-kata yang keluar dari ruang rapat PSG. Kami menginginkannya, tidak peduli biayanya. Kami menginginkannya apapun yang terjadi. Kita butuh dia suatu saat nanti. Bayangkan, Neymar saja dibajak dari PSG, itu harganya 222. Ini Yamal, kira-kira berapa ya? Kalau Barcelona sangat mungkin menjual. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena Barcelona masih butuh uang. Tapi apakah Yamal mau? Sepertinya juga mau kalau duitnya banyak. Yamal ini kan menurut saya ya kurang adanya attitude yang tidak baik-baik saja juga. Jadi kalau misalnya dibeli dengan harga yang agak fantastik misalnya, kayaknya mau dia. Nah, sebagai Dejul bisa nggak membayangkan hal itu? Yamal benar-benar meninggalkan Barcelona dan menuju PSG. Saya agak sulit memang membayangkan itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi rumor-rumor terkait pemain, tapi saya kira akan terlalu panjang kalau saya sampaikan semuanya. Oke, barangkali ini yang terakhir dan ini penting menurut saya. Sintayong menjawab rumor CLBK dengan timnas Indonesia. Dan ini adalah jawaban Sintayong terkait hal itu, terkait CLBK dengan timnas Indonesia. Jawaban Sintayong, enggak benar. Ya, sayang sekali sebenarnya. Masyarakat Indonesia sementara ini mayoritas ya menurut saya ganti Patrick Kluivert. Termasuk saya juga. Ini pelatih nggak bisa ngelatih. Bahwa Patrick Kluivert ini adalah magnet untuk menarik perhatian orang-orang Barat, khususnya Belanda ya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Kluivert pemain besar, punya nama besar, baik di Eropa apalagi di Belanda. Karena itulah dia jadi magnet yang luar biasa menurut saya. Mau merekrut atau menaturalisasi pemain-pemain yang diinginkan kira-kira juga akan mudah. Dan itu jelas sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong. Tapi saya kira sudah, kita harus cepat move on. Hal yang paling bergengsi di dunia sepak bola, harapan kita sementara ini memang sudah punah, tapi belum benar-benar punah. Masih ada 2030, tapi itu jelas masih lama. Atau apalagi AFF kita belum pernah juara sama sekali. AFC ya udah target kita itu, kita kembali ke sana udah. Barangkali memang kita harus juara AFF dulu minimal. Dan dilanjut mungkin oke lah naik level juara AFC. Oke lah itu dulu lah barangkali ya. Tapi barangkali karena capaian kita sudah mencapai round 4 kualifikasi Piala Dunia. Barangkali setelah ini Indonesia benar-benar bisa diperhitungkan oleh negara-negara Asia yang lain. Terutama raksasa-raksasa Asia. Ya termasuk negara-negara Arab itu, kemudian Korea, Jepang dan lain-lain lah, Australia juga. Tapi teman-teman jangan sampai lupa di Yomong Kobot selalu update berita-berita terbaru. Atau kalau mau request untuk membahas apapun, kita siap. Sementara itu dulu dari Yomong Kobot, salam Yomong Kobot, sampai jumpa.